Makanya kami datang ke sini memohon Bang Aris untuk memberikan satu efek jerah, bukan terhadap Yimi saja, tapi kepada siapa saja, orang-orang tua mana saja, untuk kita bersama bersepakat mengakhiri penganiayaan-penganiayaan, kekerasan-kekerasan terhadap anak Indonesia. Hai deterjen yang berbui-bui di luar sana. Kali ini YouTube Emak tidak lagi mau makan-makan, dan Emak tidak ada interview untuk episode ini. Jadi Emak mau sedikit cerita tentang kehidupan Emak. Ya, Emak kan punya dua anak nih. Yang satu usia 21 tahun, bernama Firstiana Faiza Gibran, yang dipanggil Tian. Jadi Tian ini ya, waktu masa kehamilan Emak itu ya biasa-biasa aja, cuman memang ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Sampai dia lahir dengan normal, di usianya 6 tahun dia sekolah SD, di situ ketahuan bahwa daya pikirnya atau kemampuan otaknya untuk berpikir itu agak lambat. Jadi singkat cerita, Emak bawa lah ke rumah sakit. Ternyata memang ada kekurangan. Jadi jenisnya itu Burdener disorder, ya. Terus jadi waktu masih kecil itu sampai besar, dia itu memang harus ada penanganan dari psikolog. Jadi memang kalau sekolah ya harus ada guru di luar atau shadow teacher gitu. Emak kan udah pisah sama suami Emak tuh yang pertama di saat mengandung Tian. Nah, pada usia Tian itu udah besar sekitar 17 tahun ya. 16 atau 17 tahun, tapi kita masih kontak. Nah, 16 sampai 17 tahun itu Tian itu ingin banget ketemu, atau bukan ketemu sih, lebih tepatnya pingin tinggal bareng sama bapaknya. Dan akhirnya mereka tinggal bareng. Jadi memang bapaknya itu menghubungi, tapi menghubungnya itu nggak melalui Emak, jadi langsung ke anaknya. Nah, ternyata sampai di sana Tian itu diperlakukan tidak baik ya, dengan abuse verbal sampai KDRT. Nah, dengan anak seperti itu gitu kan, ya dia pasti nggak betah. Udah gitu di situ juga sering dibully katanya kan. Akhirnya dia pulang tanpa ditemenin sama orang tuanya, terutama bapaknya. Sampai pulang di Jakarta pun ternyata mentalnya atau emosinya Tian itu yang meledak-meledak gitu loh. Itu Emak sangat kaget ya. Ya singkat cerita, dia tuh sering marah-marah, emosinya tuh nggak stabil, dan Emak pernah yang namanya dijahit ini ya, gara-gara dia lempar handphone. Terus akhirnya Emak berpikir ini anak harus ada penanganan. Ternyata betul, Emak periksa kupingnya pun juga udah kurang mendengar. Ada kekurangan dari kupingnya, dan akhirnya ya Emak di sini minta bantuan lah sama pengacara Bang Erles Rareal dan sama Bang Aris Merdeka Sirait ya, dari pihak Komnas Anak. Sebelumnya juga Emak udah minta tolong sama Komnas Perlindungan Wanita ya, yang berada di Tuku Umar, terus dipindahkan lagi ke daerah Pulau Gadung tuh apa namanya Emak lupa ya. Tapi nggak alot gitu, nggak jelas gitu kan. Dan akhirnya di sini Emak cuma berharap dengan bantuan Bapak Bang Aris Merdeka Sirait dan Bang Erles ini pengacara Emak, semoga ada jalan keluarnya. Tolong ya, Emak minta tolong semua bagi para deterjen Emak, tolong support Emak, bantu Emak, doain Emak ya. Semoga Emak bisa melalui semua permasalahan ini. Oke, yuk bagi kalian yang mau melihat tayangan
dan ketemu dengan dan berkunjung sama Bang Aris Merdeka, silahkan. Di sini gimana mungkin dalam rangka apa? Oke, selamat siang semua rekan-rekan. Jadi saya ini kuasa hukum dari adik Tin dan ibu dari Tin, Mbak Wenda. Jadi pada tanggal 10 Mei saya menerima kuasa dari Mbak Wenda untuk membantu proses agar terselesainya urusan ini, di mana ada satu kekerasan terhadap anak yang berkebutuhan khusus oleh ayah kandung. Yang berikut ada peristiwa penelantaran anak yang berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kemudian pada tanggal 15 Mei saya mensomasi, memanggil ayah dari Tin ini, Pak Yimi, untuk datang guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diserahkan kepada saya. Pertama itu nggak ada tanggapan. Setelah itu kami melakukan somasi kembali yang kedua. Setelah itu 2 minggu kemudian dibalas oleh pengacara dari Yimi. Dan balasan isi dari somasi tersebut sangat mengecewakan saya dan sangat melukai hati dari Mbak Wenda, ibu dari Tin. Tin ini sering dipukul oleh saudara Yimi, ayah kandung dari Tin. Proses pengenalan mereka saat percintaan sangat mesra. Kemudian dilanjutkan dengan membina hubungan rumah tangga. Namun dalam perjalanan seperti ini hasilnya. Tin ini lahir buat cinta dari Yimi dan Wenda. Kenapa? Tin harus disiksa sampai seperti ini. Akhirnya saya berpikir, kita hidup di negara Indonesia, kita punya hukum dan kita punya komisi-komisi perlindungan anak. Kemudian saya ini punya hubungan baik dengan Bang Aris Merdeka Sirait ini. Kami ini sudah lama, ada apa-apa tentang saya menangani anak-anak itu, saya selalu datang kepada Bang Aris, minta bantuan, kerjasama dan lain sebagainya. Akhirnya saya menghubungi Mbak Wenda, saya bilang, Mbak Wenda, saya pakai jalur temui Bang Aris. Kita datang, bawa Tin semua, kita bawa ke Komnas Perlindungan, biar kita mendapatkan advies, pencerahan, dan tekanan-tekanan dari Bang Aris. Bang Aris ini dikenal oleh kalangan internasional. Makanya kami datang ke sini memohon Bang Aris untuk memberikan satu efek jerah, bukan terhadap Yimi saja, tapi kepada siapa saja, orang-orang tua mana saja, untuk kita bersama bersepakat mengakhiri penganiayaan-penganiayaan, kekerasan-kekerasan terhadap anak Indonesia. Terima kasih Bang Aris. Ya, terima kasih. Tanggapannya gimana Bang Aris? Iya, jadi pagi hari ini ya sudah lama sebenarnya kita bikin jadwal ya, tapi karena kesibukan masing-masing. Nah hari ini atau pagi hari ini Pak Ernest bersama Ibu Wenda dia ya datang ke tempat ini untuk berkonsultasi terhadap apa yang disampaikan Pak Ernest tadi dari kronologi yang disampaikan oleh Ibu Wenda, bahwa ada persoalan rumah tangga sekalipun bahwa sudah putus perceraian antara Ibu Wenda dengan Ibu Jimmy. Nah, karena Komnas Perlindungan Anak itu termasuk memberi perhatian kepada khususnya anak-anak berkebutuhan khusus, maka kami masih mengkategorikan itu bahwa korban itu berhak untuk mendapat perlindungan. Pagi hari ini kawan-kawan semua, saya kedatangan Pak Ernest Wenda ini. Nah, dari kronologi yang diceritakan oleh Ibu Wenda dan Ibu
dengan Pak Ernest bahwa untuk sementara ini saya menyimpulkan telah terjadi penelantaran. Nah, penelantaran itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik itu Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, itu merupakan tindak pidana. Nah, karena dia merupakan tindak pidana, ancamannya itu bisa 9 sampai 12 tahun. Oleh sebab itu ini adalah persoalan serius, karena apa? Terjadi penelantaran, sekolah tidak lagi terjamin, kerinduan anak dengan bapak juga tidak tercapai, padahal hak anak untuk mendapatkan belayan kasih sayang dari orang tuanya, apapun latar belakang orang tuanya itu merupakan hak anak. Dan kewajiban orang tua lah, kewajiban Ibu Wenda, kewajiban Pak Jimmy memberikan layanan belayan kasih sayang kepada anaknya. Nah, itu tidak terjadi. Oleh karena itu, untuk sementara saya menyimpulkan ini merupakan tidak penelantaran, apalagi anak yang berkebutuhan khusus yang harus mendapat pertolongan dalam waktu segera mungkin. Berdasarkan standar operasional prosedur kita akan manggil Pak Jimmy untuk menjelaskan duduk persoalannya dan informasi yang saya terima dari Ibu Wenda. Nah, baru nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan informasi yang cukup, di samping tadi Pak Ernest sampaikan informasinya, maka kita akan menyimpulkan apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah atau intervensi apa yang kita lakukan, sekali lagi demi masa depan dari Ibu ini, begitu. Jadi kehadiran Ernest dan Ibu Wenda itu dalam kerangka itu. Dan terima kasih Pak Ernest karena sudah mempercayakan kepada kami, tentu dalam perspektif perlindungan anak, dalam perspektif perlindungan perempuan, karena ini adalah khususnya anak berkebutuhan khusus, kami akan lakukan langkah-langkah hukum atau langkah-langkah persuasif untuk menghadirkan Bapak Jimmy menjelaskan dulu persoalan. Saya kira nggak ada yang tidak selesai kalau kita lakukan dengan ketulusan hati. Itu sahabat-sahabat saya, kehadiran Pak Ernest, Wenda dan Tia. Kalau Kak Wenda sendiri sebelumnya ada tekanan nggak sih dari? Oh, kalau untuk tekanan sih dulu ya, waktu zamannya saya hamil, itu disuruh gugurin, terus saya pun juga dari dulu nggak pernah nuntut gitu. Nah, tapi pada saat saya memperkenalkan anaknya di usia 4 tahun tuh saya diusir, sempat diusir. Nah, setelah itu kita masih berhubungan baik, sampai akhirnya kalau untuk masalah biaya bisa dicek lah gitu. Nah, sampai kemarin itu yang bikin saya sakit hati itu, anak saya ini disuruh pulang tapi tanpa sepengetahuan saya. Mereka tektokan, chit-chat sama bapaknya, tiba-tiba datang travel, besoknya datang travel, anak saya udah langsung pulang kampung tanpa pemberitahuan ke saya. Dan selama kurang lebih 9 bulan di sana, saya nggak tahu apa yang terjadi di sana karena saya langsung diblok. Saya nggak bisa ngubungin anak saya karena anak saya tidak memakai handphone lagi. Nah, pagi-pagi subuh dia udah pulang. Saya tanya, kamu kenapa kok nggak kasih tahu bunda pulang? Dia bilang handphone ditarik, semua ditarik. Dan di sana pun diperlakukan, dia disuruh jualan, dipukulin, abuse verbal, KDRT itu mungkin udah terbiasa gitu di sana jadinya. Akhirnya ya anak seperti ini kan nggak betah kan. Akhirnya dia minta pulang. Nah, yang saya takutin pada saat pulang itu kan dia nggak ada komunikasi. Kalau terjadi kecelakaan itu yang saya nggak habis pikir gitu, kok tega pulang nggak bawa apa-apa, handphone untuk komunikasi pun nggak ada, ditarik semua gitu. Itu aja yang ya saya harus nuntut sih. Mayoritas lebih ke anak yang mengalami. Iya, terus akibat itu pun anak saya juga telinganya juga udah nggak bisa dengar, dan sekarang ini berair terus. Saya sudah cek sebelumnya, saya udah periksa. Jadi gini, sebelumnya memang dia sudah ada bermasalah dengan kuping. Nah, tapi dengan dia di abuse verbal sampai kekerasan KDRT-nya, itu efeknya tuh sangat pengaruh banget. Dan sekarang bener-bener nggak bisa denger. Kalau denger pun kita mesti teriak gitu loh. Kasihan sih, saya juga. Dia ini mau minta sekolah, intinya dia minta sekolah. Nah, pada saat dia minta sekolah sama bapaknya malah kok punya mental pengemis, kan aneh gitu loh. Maksudnya ini bapak kandung loh, ya kan. Dia minta sekolah, dia cuma minta sekolah, bukan minta main-main atau minta dugem gitu kan. Nah, tapi nggak dikasih, malah dibilang cari uang sendiri, ngapain lu minta sama gua kayak gitu. Nah, itu yang bikin mental anak saya jadi tambah down kan gitu. Oke, itu langkah kedepannya apa Bang yang akan diambil? Ya, jadi begini, seperti yang tadi Bang Aris katakan bahwa
Saudara Jimmy nanti akan dipanggil oleh Komnas Perlindungan Anak untuk mengklarifikasi. Nanti keputusan seperti apa kita menunggu dari pihak Bang Aris sebagai Komnas. Tentunya Komnas kan punya standar operasi di sini, sehingga udah nampak di depan mata kita ini ada peristiwa pidana di sini. Ada peristiwa pidana di sini. Penelantaran masuk, kekerasan sampai cacat itu sudah masuk di sini. Makanya kita menunggu dari Bang Aris hari ini juga mungkin sudah bisa berkomunikasi kepada pihak Jimmy. Jadi di sini tentunya Jimmy yang diminta pertanggungjawaban untuk datang ke sini memberi klarifikasi. Nanti seperti apa kedepannya pasti kita akan tindak lanjuti, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara hukum dan setiap pribadi yang mendiami NKRI wajib tunduk patuh pada hukum. Dan di sini ada negara yang turun lewat pihak kepolisian. Tapi kita masih memberi waktu untuk selesai di Komnas. Begitu kira-kira Bang Aris? Iya, saya kira gitu ya. Jadi salah satu bentuk tadi yang saya katakan penelantaran itu kan hak anak atas pendidikan kan nggak dikasih ya. Betul. Padahal itu kewajiban dari orang tua, selain memberikan belas kasih sayang, tapi hak anak untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Nah, ternyata tadi kan Ibu Wenda katakan bahwa ada peristiwa kekerasan juga. Jadi ada dua tindak pidana, satu penelantaran, satu adalah bentuk kekerasan. Oleh karena itulah standar prosedur operasional kita panggil Pak Jimmy untuk mencari solusinya. Nah, tentunya kan kita akan mendapatkan informasi yang akurat dari beliau, sehingga langkah-langkah apa yang bisa dilakukan nanti itu saya kira dalam waktu dekat ya, seminggu ini, hari ini setelah menerima pengaduan ini kita akan coba berkomunikasi dengan Pak Jimmy untuk mencari solusinya. Saya kira itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Oke Bang. Berarti ada mengawal ya, siap mengawal kasus ini Komnas HAM. Sangat, karena ini apalagi anak berkebutuhan khusus ya, dia berlaku khusus pula dalam penanganannya, gitu ya. Nah, ini saya kira yang menjadi substansi bagaimana Komnas Perlindungan Anak dengan para aktivis yang lainnya, termasuk Bang Ernest ini kan, itu dalam kerangka itu. Kita akan tidak lanjuti dan serius, dan ini berlaku khusus. Ya, itu saya tambahin ya, anak saya ini jenisnya itu borderline disorder. Jadi untuk jadi dia itu IQ-nya itu kurang gitu loh. Jadi untuk mencerna suatu masalah atau mencerna suatu persoalan tuh agak lambat gitu aja. Borderline disorder. Kelakuan dari itu memang udah dibawa hal lain. Jadi ketahuannya itu di usia pada saat SD. Jadi pas masuk SD itu kok lambat gitu loh. Kayak kita kalau 1 tambah 1 mungkin kalau orang yang standar bisa dalam waktu 3 menit gitu kan, dia bisa jawab. Ini bisa 10 menit tuh dia baru pikir gitu. Gitu. Jadi disebutnya apa Kak? Jadi begini. Anak ini dia memang lambat. Ya kan? Ketahuan kelas 3 SD. Kemudian tekanan selama tinggal sama ayahnya diperlakukan seperti itu dan dianiaya, sering dianiaya, bahkan dia mengalami trauma. Tambah down mentalnya. Tambah down dia. Saat ini aja dia seperti ketakutan kalau dengar nama Jimmy ya. Iya benar, kayak ada trauma. Kan ayah kandungnya. Ya jadi kayak ada traumatik ya. Jadi kalau waktu hamil sih nggak ada masalah. Cuman pas kita tahunya itu pas SD kelas 1 tuh udah. Baru saya bawa ke rumah sakit langsung dibilang oh ini di borderline disorder. Itu istilahnya ya? Iya, borderliner disorder. Ya, menurut medis. Ada keterangan medis? Ada. Keterangan medisnya semua ada. Borderline disorder namanya. Dan yang memberi tekanan selama masa hamil itu selain Jimmy, ya mama kandungnya Jimmy itu yang sering menyuruh Mbak Wenda ini menggugurkan itu. Ya? Jadi kita ini udah kenyang untuk abuse verbalnya dari mereka. Ya, saya kira itu ada. Coba deh. Mari. Menunjukkan bahwa itu hasil psikolog. Oh ya, ada. Ada kupingnya juga kelihatan semua. Kopi tadi. Mari. Kasih ke abang. Ini coba lihat. Iya. Nah, ini kupingnya nih. Ini iya. Kupingnya jadi terbukti ya. Gendang telinganya rusak akibat dipukul. Oke. Cukup ya? Cukup. Dah, sip. Ini buat abang di sini. Udah jangan ganggu gue mau cabut dulu. Oke,